Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuldesak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Akhirnya sekian lama purnama pemain kacukan yang diincar oleh para supporter timnas Malaysia datang juga. Kali ini Freddy Druif digadang-gadang akan segera bergabung dengan timnas Malaysia untuk memperkokoh lini depan dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia di tahun 2027 yang akan diadakan pada bulan Maret ini. Tapi kabar baik yang baru saja diterima oleh para supporter Harimau Malaya ini nggak bertahan lama guys, karena sehari sesudahnya Pak Erick Thohir mengumumkan 3 pemain grade A Eropa yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Ya tentu aja untuk mempertambah kekuatan timnas kita menghadapi Australia dan juga Bahrain di bulan Maret nanti. Dan kali ini gue bakal memberikan lagi ya pesan-pesan menohok dan juga komentar para netizen tentang para pemain baru yang akan segera bergabung dengan timnas Malaysia dan juga timnas Indonesia. Ya seperti biasa sebelum mulai videonya jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Langsung aja kita mulai videonya. Jangan ketak-ketik, ini pemain warisan baru Harimau Malaya. Sudah official guys, detik yang ditunggukan oleh fans Harimau Malaya dan juga jiran serumpun. Dokumentasi naturalisasi untuk Freddy Druif sudah kau tim. Kan dah cakap, apa yang dikongsi oleh TMJ mesti jadi punya. Apa benda ni weh? Maknanya ada peluang tinggi Druif akan menyarung jersey Harimau Malaya bulan depan menentang Nepal di SSI untuk perlawanan kelayakan Piala Asia. Pemain kacukan Malaysia Belanda yang berumur 27 tahun ini sudah dikaitkan dengan kita sejak tahun lepas. Freddy Druif selesa bermain sebagai striker atau attacking midfield. Memang ngam sangat kerana ini kawasan yang sangat diperlukan oleh Harimau Malaya. Fizikal besar serta tinggi dan abang tengok naluri dia sebagai poacher gol memang terbaik. Tambahan pula pengalaman Freddy Druif bukan kaleng-kaleng bro. Member ada main dalam liga tertinggi Belanda, Austria dan juga dalam pertandingan Euro. Macam mana geng? Adakah kamu teruja dengan senjata baru Peter Klemovski? Komen kat sini. Dengar cerita Freddy Druif dah datang ke Wisma FM untuk sign dokumen yang bermakna dia akan diumumkan sebagai pemain warisan Harimau Malaya yang baru. Khabarnya proses dokumentasi dia dah selesai dan dia dijangka dapat mewakili Harimau Malaya pada perlawanan pertama kelayakan Piala Asia menentang Nepal di Stadium Sultan Ibrahim 25 Mac ini. Apa pun kita tunggu pengumuman rasmi. Tak lama dah, sikit lagi nak confirm ni. Druif ni ada pertalian darah dengan Malaysia melalui nenek dia. Dia adalah penyerang yang berpengalaman bermain di Belanda, Belgium dan sekarang di Austria. 3 lagi pemain warisan pula dalam proses lagi untuk lengkapkan dan siapkan dokumen. Aktifkan kelima-5 button sebelah kanan anda dengan bersahabat dengan saya, like, komen, copy link dan repost. Assalamualaikum. Adakah Freddy Druif akan menjadi striker utama Harimau Malaya? Kalau korang ingat tahun ni banyak rumours pasal player ni. Dengar cerita FAM tengah buat deal untuk ambil player ni nak jadi striker Malaysia. So siapa sebenarnya Freddy Druif ni? Dia ni adalah pemain 26 tahun yang dilahirkan di Belanda. Selalunya orang Indonesia je kan ambil pemain kelahiran Belanda ni. Sekarang Malaysia pula nak try ambil pemain kelahiran Belanda juga. Dari segi pengalaman career Freddy Druif ni dia dah main dekat Belanda, dia dah main dekat Liga Belgium dengan Liga Austria. Dan dengar cerita dia dah pun menghasilkan 100 gol sepanjang karier dia. Dari segi fizikal dia ni memang ada body. Tinggi pun boleh tahan tinggi 1.9 meter. Memang fizikal dia macam pure striker lah. Macam mana pula dia ni boleh pergi ke Malaysia? So dia ni nenek dia orang Malaysia. Jadi dia adalah darah Malaysia tu juga. And dia pernah bagi tahu dia pernah DM bagi tahu my desire to play for Malaysia is there. Dia nak bermain untuk Malaysia tapi sekarang tengah prepare dokumen lah. Tapi cerita dia prepare dokumen ni tak silap aku bulan April hari tu. Sampai sekarang tak adalah apa-apa update. Ingat dia boleh main untuk World Cup qualifier ni kan? Tak adalah nampaknya. Bagi aku ini adalah satu edition yang bagus sebab kita tahu Faisal Halim pun sekarang memang tengah
injet lama. Lepas tu striker yang kita ada hanyalah Darren Lock dan juga Morales. Dua-dua ni bagi aku ada game boleh diharap, ada game tak boleh diharap. So kalau adanya Ferdy Druif ni bolehlah jadi satu penambahan baik untuk skuad Harimau. Menurut informasi yang gue baca dari portal berita, kalau Ferdy Druif ini bebas transfer guys, alias pada saat ini tidak memiliki klub. Dan di halaman berita berikutnya gue baca kalau Ferdy Druif ini sedang mengalami cedera ringan. Dan tentu aja kabar yang baru gue jabarkan itu akan menjadi batu sandungan untuk Ferdy Druif yang akan segera bergabung dengan timnas Malaysia dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia pada bulan Maret ini guys. Dan gue berharap timnas Malaysia ini juga lolos di fase grup guys, agar nanti bisa bertemu dengan timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2027. Itu akan semakin seru guys. Lanjut. Apa benda ni weh? Negara ke berjasa kuning yang kalian pamer lagi? Buset dah guys. Waduh cuy, kenapa nih pakcik? Buset dah, berbeda dengan King Indo yang sudah resmi akan mendatangkan 3 pemain guys ya. Tapi negara tetangga kita yang berjasi kuning malah gitu ya masih ngeklaim pemain lagi cuy. Buset dah nih guys. Jadi di sini ada 2 pendapat guys. Ada 2 pendapat cuy. Jadi guys, di akun yang namanya Juhelmi Jamal Azam guys ya, katanya guys ya, dokumentasi seorang pemain warisan negara sudah selesai katanya. Posisi penyerang difahamkan Ferdy Druif yang kini turut bergelar agent bebas selepas kontraknya bersama SK Rapid juga sudah ditamatkan. Tapi berbeda nih guys ya dengan akun OneFootball Malaysia. Buset, dikatakan guys ya, admin dimakluman bahwa pemain warisan Belanda yang akan bermain bersama Harimau Malaysia bukan Ferdy Druif. Ferdy Druif tiada dalam senarai pemain warisan Harimau Malaya. Buset, tapi yang bener yang mana nih? Katanya mau ngerekrut Ferdy Druif, tapi nyatanya apa? Bukan pemain warisan. Buset dah, nggak ada capek-capek guys ya. Nggak ada capek-capekan, nggak tetangga cuy. Buset, kayak gini mulu mah udah ya, paling benar itu ada ngerekrut pemain Asia Selatan cuy. Dan semoga ini bukan seperti kejadian yang lalu-lalu guys ya. Seperti kejadian satu negara itu kena prank dari Future Talent. Bener-bener sangat memalukan. Dan gue beri masukan buat para konten kreator negeri jiran, jika ingin membuat konten, pastikan dulu berita itu valid yang sudah dikeluarkan dari Federasi Sepak Bola Malaysia, agar nantinya para supporter Harimau Malaya ini nggak termakan lagi berita-berita palsu. Nah, Emilio Audero Mulyadi prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Kita coba ajak bicara dan akhirnya mau Joy Pelupesi ya, dari keturunan Maluku di Liga Belgia. Saya rasa bisa mendukung lini tengah kita. Ya, lini tengah yang memang pada saat ini kekurangan. Kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya. Itu kertas-kertasnya aman, yaitu Dean James. Ya, dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Nah, jangan heran kalau Pak Erick Thohir gerak cepat dengan mendatangkan 3 pemain naturalisasi baru lagi guys untuk timnas Indonesia. Dan kali ini Pak Erick Thohir nggak main-main guys, karena 3 pemain ini akan diusahakan bisa bermain bersama ini timnas baru Indonesia di bulan Maret karena besok. Dari ketum PSSI. Resmi melalui pernyataan Pak Erick Thohir, kita akan kedatangan 3 pemain naturalisasi baru, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Wow, benar-benar luar biasa nih ketua PSSI kita guys. Dan hal ini udah fix fakta ya guys, bukan hoax. Karena udah dikonfirmasi langsung nih oleh Pak Erick Thohir. Jadi yuk kita lihat dulu nih profil dari 3 calon pemain timnas Indonesia ini. Yaps, yang pertama ada Emil Audero. Ya, pasti kalian udah nggak asing dengan nama yang satu ini guys. Karena Emil Audero udah lama nih dikabarkan akan dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Dimana saat ini Emil Audero bermain bersama Palermo guys di Serie B dan memiliki market value sebesar 86,91 miliar. Kemudian yang kedua ada Joy Pelupesi, di mana Joy Pelupesi saat ini bermain bersama klub Lomel SK dan memiliki market value sebesar 5,21 miliar. Posisinya gelandang bertahan guys. Dan yang terakhir ada Dean James. Ya, Dean James saat ini bermain di Go Ahead Angels dan memiliki market value sebesar 9,56 miliar. Dan posisi Dean James ini adalah back kiri guys. Kita doakan aja semoga proses naturalisasinya bisa rampung sebelum bulan Maret, agar Joy, Emil, dan Dean bisa bermain bersama timnas Indonesia di bulan Maret besok. Kalau menurut kalian gimana guys dengan 3 amunisi baru timnas Indonesia ini?
Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Nah, kalau ini tuh udah valid ya, sudah jelas akan segera bergabung dengan timnas Indonesia karena Pak Ketum sendiri yang memberikan kabar. Dan buat para supporter Harimau Malaya, jika kalian menonton video ini, kalian harus lebih cermat lagi untuk menangkap berita yang benar-benar valid. Jadi tunggu federasi kalian, federasi FAM itu memberikan update-update terbaru tentang pemain warisan, agar kalian ini nggak kemakan lagi berita palsu atau berita hoax. Akhirnya ku menemukanmu. Apakah ini boy dari L ditunggu-tunggu? Si L menanggung omongan bapak ini. Emil Audero, Dian James dan juga Joy Pelupesi akan segera diproses oleh PSSI untuk lanjutan timnas Indonesia mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia boy. BTW, sorry terlambat nih, sorry nih. Gue bakal bagi ini jadi 3 pembahasan boy. Emil sendiri, Dian James sendiri, Pelupesi sendiri. Kali ini kita mulai dari Emil dulu boy. Sebagai salah satu tifosi sejati, pencinta sepak bola Italia, Serie A, tentunya ini adalah kabar yang gue udah tunggu-tunggu dari gue SMP. Dari zaman bapaknya ya, Pak Mulyadi. Itu bilang mimpi. Itu gue udah berharap tuh bisa nggak ya main di timnas Indonesia nih. Apalagi dia adalah pemain produk dari Akademi Juve. Walaupun Doi nggak pernah menjalankan 1 kali pertandingan pun bersama tim utama Juve, tapi tetap aja boy, dia pernah latihan bareng sama Buffon. Dan menurut gue kali ini PSSI benar-benar menanggapi serius timnas Indonesia di sisa 4 laga kualifikasi Piala Dunia. Tuh ya, stop ya lu bilang, bang lu mah nggak percaya Erick Thohir bang. Hormat, respect ya, Pak Arya. Halo Pak Arya. Kenapa gue bisa bilang gitu boy? Pasalnya ya, berkali-kali gue diingatkan, timnas kita itu sangat membutuhkan yang namanya sosok backup goalkeeper atau cadangannya Martin Paes lah. Karena satu, Martin Paes itu bukan gundam, dia mungkin bisa cedera. Atau yang opsi paling gampangnya adalah dia udah kena 1 kartu kuning waktu lawan Arab di laga pertama. Kalau dia kartu kuning lagi, akumulasi. Bang, kan ada Hernando bang, Hernandeo bang. 4 laga kita nggak boleh kalah atau buang poin sembarangan boy. Jadi menurut gue ini udah langkah yang sangat top dari PSSI yang gue udah tunggu-tunggu dari lama. Sekarang Emil main di Palermo, ya emang mungkin secara performa dia sedikit di bawah Martin Paes ya, sedikit. Urusan nanti siapa yang bakal jadi starter boy, itu bukan urusan kita, itu urusannya Patrick Kluivert, oke? Menurut kalian gimana boy? Tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Ya, strategi PSSI dalam rekrut pemain seperti Emil Audero ini memang benar-benar brilian guys. Karena memang Martin Paes ini sudah terkena kartu kuning di laga melawan Arab. Apalagi nantinya jika Martin Paes mengalami cedera, sudah jelas kita ini nggak pusing mencari goalkeeper. Ada Emil Audero yang levelnya sudah bermain di liga-liga Eropa. Ini bukan gua bermaksud untuk merendahkan pemain-pemain lokal guys ya, tapi memang dalam laga krusial bulan Maret nanti timnas kita butuh poin penuh guys. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.